dari tadi tuh kita nungguin Pak Ustadz. Iya bener. Iya. Tadi udah masuk saya tadi. Tadi mah itu emang beneran kita. Saya mah pengen ngobrol, semua juga pengen ngobrol ya. Tapi waktu yang memisahkan kita. Nah, sekarang ini waktunya cuma buat Pak Ustadz. Nah. Saya mau nanya, Pak Ustadz dari mana? Itu dia Pak Ustadz. Saya dari Cikini. Panggil Mapoli. Asik. Hati-hati janganlah berbuat zalim. Ke Kranji lanjut Ciputat. Nanti rugi dunia juga akhirat. Ciputat lanjut Cisaat. Cepet tobat sebelum ajal mendekat. Cisaat ke Kampung Kramat. Orang tobat selamat dunia akhirat. Wah, pas banget tuh ngomongin ini. Berarti inget kelakuan Bang Opi tadi. Bang Opi tuh termasuk nih Pak Ustadz, orang kan sepatu nih ya. Sama yang bikinnya kagak dijual. Sama dia dibeli, dijual. Kiri sama kiri. Gak boleh gitu Pak Ustadz ya? Kiri sama kiri. Iya. Mana jualnya maghrib lagi biar nggak bisa kelihatan. Di kereta Pak lagi. Ustadz nih, si Dedi juga suka gitu kelakuannya nih. Ah, parah dah pokoknya. Di sini mah yang benar saya doang. Bela diri itu. Iya, baik. Ya, apa Pak baik. Ustadz yang bisa disampaikan Pak Ustadz? Jadi kalau kita berbicara tentang perbuatan zolim itu kan perbuatan aniaya yang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri sebetulnya. Bahkan kata ulama itu perbuatan zolim kalau dilihat dari segi berat atau tidaknya, ada potensi diampuni atau tidaknya, ada 3. Ada perbuatan zolim yang tidak diampuni Allah, ada perbuatan zolim yang akan diampuni Allah, ada perbuatan zalim yang ditangguhkan ampunan Allahnya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama ada perbuatan zalim yang tidak diampuni Allah. Ini perbuatan syirik menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Yang kedua nih, ada perbuatan zalim yang akan diampuni Allah. Contohnya apa? Ini perbuatan zalim kita ke diri kita. Bikin dosa, bikin maksiat, lagi bulan Ramadan siang-siang mokel. Itu zalim juga sama diri sendiri tuh. Kalau kita tobat diampuni sama Allah. Kang Dede mokel tahu? Tahu Pak Ustadz. Kalau di saya mah namanya godin. Godin itu naon, Pak Ustadz? Godin tuh mokel tuh kayak makan di siang hari. Oh. Nah, gitu. Sama di pinggir jalan banyak orang mandiin mayit, kelihatan kakinya doang. Jadi yang kedua itu. Ada yang ketiga nih. Perbuatan zalim yang ditangguhkan ampunannya sama Allah. Ini perbuatan zalim kita kepada sesama manusia nih. Kita zalim sama orang. Nah, perbuatan kita dengan sesama manusia ada 3 juga. Ada perbuatan zalim yang mengambil harta orang, kemudian nyuri manggah orang, lagi bangunin sahur, manggah mateng nih. Kita ambil tuh. Ada perbuatan zalim yang bersifat fisik, memukul, kemudian membunuh, KDRT, dan ada yang ketiga secara psikis, ngejek orang, kemudian mencaci orang, sama nuduh orang. Kalau Nah, nyolek janggut itu termasuk. Oh begitu tadi ya? Jadi itulah perbuatan-perbuatan zalim ya Pak Inggar ya. Gitu. Jadi ada 3. Nah, caranya biar kita dapat ampunannya gimana Pak Ustadz? Cara agar kita dapat ampunan tergantung kita zalimnya ke siapa? Ke diri sendiri atau ke orang lain. Kalau kita zalimnya ke diri sendiri, kita bikin dosa nih, kita tobat sama Allah, Allah ampuni. Tapi kalau zalimnya kita ke orang, misalkan nipu orang nih, orang ditipu sama kita, Iya. jual apa namanya ayam, pas dibuka ayam-ayaman. Itu kan nipu orang. Berarti harus minta maaf sama orangnya itu dulu. Betul sekali. Jadi Bang Opi, cari orang yang Bang Opi jual. Jadi Allah itu gak bakal ngampunin kita kalau kita dosanya dengan sesama manusia. Dolimnya sama orang, harus cari dulu orangnya tuh. Minta maaf sama dia. Kayak kita ngomongin orang nih, ngomongin orang. Itu Allah tuh gak bakal ngampunin kita. Kalau kita gak minta maaf dulu, harus dijelasin.
kita ngomongin siapa, yang diomongin apa, minta kehalalannya, minta dimaafin, baru Allah maafin. Gitu. Oke, nah nih Pak Ustadz nih, kita akan lihat ada komentar di Instagram. Dan kayaknya pengen nanya nih sama Pak Ustadz, coba kita lihat. Siap. Pak Ustadz mau tanya, kalau ada orang tua yang pilih kasih sama anak-anaknya, misalnya satu anak dikasih lebih banyak perhatian dan harta, sementara yang lain diabaikan. Itu termasuk zolim apa enggak sih Pak Ustadz? Baik, Tuh, pertanyaan dari yang kakak luar dong. biasa. Betul. Orang tua yang pilih kasih atau nggak adil sama anak, kita harus lihat dulu nih, adil itu seperti apa? Iya. Adil itu kan tidak harus sama rata, tapi adil itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak kita. Contoh, kita punya anak TK dengan anak kuliahan, otomatis kita ngasih uang jajannya beda. Iya. Ke anak TK 5.000, ke anak kuliahan 50.000. Apakah itu disebut adil? Adil. Justru nggak adil itu kalau ke anak TK ngasihnya 5.000, ke anak kuliahan ngasihnya 5.000 karena beda pengeluaran. Anak kuliahan kan harus fotokopi, bikin makalah, ongkos dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, gimana ketika orang tua itu pilih kasih? Ketika kita tidak memberikan hak yang seharusnya kepada siapapun sebetulnya itu sudah zalim. Orang tua tidak memberikan hak yang seharusnya dikasih ke anaknya, itu pun termasuk perbuatan zalim. Begitu. Oke, Dina mau nanya nggak? Mau lah, Pak Ustadz, kan sekarang Silahkan. tuh era digital ya. Kayak orang tuh suka ngomongin orang di sosmed kayak gitu, sampai menjatuhkan pekerjaannya. Dan itu pernah terjadi kepada diri aku, jadi dia ngejatuhin aku, terus sampai aku dibully lah seluruh Indonesia. Padahal itu tuh nggak aku lakukan, jadi dia itu salah satu influencer, ternyata dibayar orang yang memang tidak suka sama Dinar buat naikin berita yang tidak-tidak. Innalillah. Dan dia sampai kehilangan pekerjaan Pak Ustadz. Setelah itu Dinar tuh kan merasa kesal nih Pak Ustadz. Terus aku tuh membuat laporan. Cuman Dinar itu sudah memenuhi unsur dan dia ditersangkakan mau ditangkap. Cuman Dinar nggak usah deh, kasihan gitu. Nah kayak gitu. Nah Pak Ustadz, orang yang seperti itu kita nih, aku sampai saat ini sakit hati nih Pak Ustadz. Cuman aku berusaha untuk memaafkan itu buat legowo. Cuman belum bisa gitu loh Pak Ustadz. Tapi aku nggak mau dendam juga. Tapi itu susah banget buat maafinnya itu. Baik. Nah Pak Ustadz, solusinya itu seperti apa? Dan ya kalau dia kan kalau mau aku bilangin kamu salah kan nggak bisa juga Pak Ustadz. Karena kan orang jauh kan. Memang dia tidak mungkin dia tidak suka sama Dinar. Nah, itu Solusinya gimana, Pak itu Ustadz? seperti apa tuh Pak Ustadz? Baik. Yang pertama dulu buat orang yang suka ngomongin orang. Dulu kan kalau gibah itu dengan teman tongkrongan. Sekarang mah bisa di medsos juga tuh. Kebaca orang semua. Kebaca orang semuanya. Ini hati-hati. Jadi ketika orang membicarakan keburukan orang nih. Kalau itu keburukannya benar, maka dia disebut menggunjing atau gibah. Tapi kalau keburukannya itu tidak sesuai dengan fakta Mbak Dinar, maka dia sudah membuat kebohongan yang sangat besar. Dan itu dosanya luar biasa sekali gitu dosanya. Terus gimana kita sebagai orang yang digibahin? Sebetulnya seorang mukmin yang baik ketika ada orang yang tidak berbuat baik sama kita, jahat sama kita, baiknya adalah tetap berbuat baik sama mereka. Tapi untuk membuat pelajaran, ngasih pelajaran, boleh tuh kayak tadi, boleh kita laporkan, biar mereka jera. Karena netizen zaman sekarang kan gampang banget tuh jempolnya kalau di medsos itu. Terus yang lain ikut-ikutan. Betul sekali. Nah hati-hati tuh, hati-hati sekali. Nanti akan ditagih di akhirat. Dan terus Pak Ustadz kan aku tuh kan ya udah pengen cari damai. Iya. Nah, Sabar, Dinar, sabar. waktunya nih, ini Dinar, waktunya. sabar ya, Dinar. Pengen ngegas ya. Pesannya tadi udah sampai ya. Iya. Pengen ngegas. Sekali lagi. Dinar, makasih Dinar udah datang ya. Bang Kopi Kumis, makasih. Kita ketemu lagi besok ya. Dokter, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok di Ini Baru Sahur.